Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, teman-teman dari Kementerian yang saya hormati Pak Menteri dan perangkat, Ketua PPT yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu yang mana pada malam Jawa hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sempat sehingga dapat menghadiri acara musyawarah desa khusus terkait dengan BLT di desa. Salam dan salam tetap kita limpahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau selalu mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Sekjam, Bapak Kasih Hitam, Bapak Kasih PMD Bang, serta rekan-rekan pendamping desa, Mbak Mahasiswa juga nih, Mas Rafiri, Mas Afir. Yang saya hormati Bapak Kabinsa, Pak Dus, yang saya hormati Bapak Dinas, Bapak Ari, yang saya hormati teman-teman perangkat desa, tak lupa yang saya sayangi Bapak RT RW, juga lupa satunya yang saya hormati Bapak Susilo, Bapak dari BPD. Bahwasanya pada malam hari ini kita mengadakan musyawarah ini untuk dapatnya dengan program pemerintah terkait dengan adanya pandemi corona, yaitu musibah nasional. Makanya kami diperintahkan oleh pemerintah pusat di dana desa itu agar dianggarkan untuk bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terdampak virus corona. Kita dulu dapet Pak COVID-19. Boleh tak dapat lagi, dapat apa ya? Itu dapat COVID. Kalau boleh ketemu ambil kaca, boleh tak beri mesej lagi, apa saya dapat jadi. Jadi ini COVID-19, coronavirus disease tahun 2019. Makanya saya harap monggo musyawarah ini karena kemarin ada pendataan dari desa terkait nama-nama yang berhak menerima bantuan langsung tunai dari dana DD. Ini ada 4 program Pak. Ada PKH yang menyediakan alat beras, uang itu ya, soalnya ada BPNT bantuan pangan non tunai. Yang dengan tadi ngambil di sini untuk kerajaan dapat beras, dapat ikan, dapat PT, dapat dok, kacang, gimana lagi? Itu BPNT. Ada lagi bantuan dari untuk sosial, namanya BST, bantuan santunan tunai. Sama dengan BLT dari desa, yaitu sama uang tunai 600.000. Untuk data-data yang PKH, terus BPNT dan BST itu datanya langsung dari Kemensos. Desa cuma menerima data, namanya itu sudah. Tapi kalau BLT desa malam ini kita rugikan. Bener bagi layak nomor 2 ke desa. Oh enggak bisa bagi. Mau iso gigi, kalau mana gusolan mau diusulkan. Tapi kalau benar layak, ya mau layak nih. Ojo boleh dulu Pak RT di Lebono ya. Ojo maksudnya benar-benar orang yang menerima berhak. Boleh minta orang tak usah. Ya orang. Jadi dengan sebagai Pak RT di sini harus ruwet rakyat. Oh, benar-benar enggak. Kami pemerintah desa inginnya jadi bersatu kali dulu, baru besok. Saya nggak lihat tiap ini, saya ngapi tapi mana? Monggo sharing kali dulu, kali Pak Camat. Malam ini monggo kita berikan tentang yang berhak menerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Jadi intinya dana desa 1 M untuk berbagai katanya, lebih dikit itu dipotong 30%, jadi 300 juta untuk BLT selama 3 bulan. Jadi penurunan oleh 3 bulan baru tek lereng nih. Untuk nunggu dengan semua, mudah-mudahan kursi berlalu. Karena kemarin diumumkan di kabupaten bahwasanya diumumkan ada 2 orang terdapat positif
Makanya dengan jadikan masker sih. Tadi di depan juga saya tulisi ada banner jaga jarak ini lagi. Mohon panjenengan tidak informasi warganya di saat ini monggo kita prihatin. Memang ini bulan-bulan suci, bulan Idul Fitri. Tapi karena keadaan negara begini, keadaan virus ini, panjenengan semua harus prihatin, rakyat prihatin. Saya ingat waktu sekolah dulu pidatonya Bung Karno. Jangan tanya apa yang diberikan negara pada jenengan. Tapi tak kono, opo saya untuk nawamu negara. Kalau sempat terdampak kabeh, Mak. Masih banyak terdampak udah. Nah, cuma ini harus sesuai dengan yang berhak menerima. Itu terdampak Indonesia kabeh terdampak. Dan kan wis kabeh waktu. Alhamdulillah panjenengan di sini mau kita cek bareng, kita dengar bareng sebagai Pak RT jangan cek warganya bener enggak jenenge layak dari mobil. Untuk pembukaan ini saya sekian. Bila ada kata-kata saya berkenan, saya mohon maaf yang besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya bacakan dari Bapak Camat dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahul rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bila wa bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Hadratul Qur'an, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pada Bapak Kepala Desa Grobogan dan perangkat kawan-kawan dari kecamatan, Pak Desa, Pak Sidetnas, Ketua BPD atau perwakilannya, kemudian saudara-saudara saya, Ketua RW, Ketua RT, sedesa Grobogan yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan limpahkan panjenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, adalah sebuah rangkaian dalam mensikapi kejadian pandemi corona di tahun 2020 ini. Pemerintah begitu seriusnya menghadapi atau dalam mencegah tersebarnya virus corona 19 ini. Perlu diketahui Pak sekalian bahwa di Kabupaten Lumajang ini sudah hampir kecamatan menjadi zona merah. Tadi malam bertambah lagi dari 27 tambah 4 menjadi 31. Kita maklumi bersama bahwa Kedung Jajang adalah zona merah yang pertama. Zona merah yang pertama sebelum kecamatan-kecamatan lain. Kemudian tidak lama bertambah lagi kemarin di Grobogan ini 2. Dan alhamdulillah ada kabar dari hasil pemeriksaan terakhir bahwa keluarga kita, saudara kita ini negatif swabnya. Tapi perlu masih ada swab lagi. Bapak sekalian saya hormati, menghadapi situasi seperti ini, pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya ini merubah hampir keseluruhan. Seluruh pembangunan sarana dan prasarana ini dirubah menjadi program baru, yaitu di bidang kesejahteraan dan kesehatan. Pada malam hari ini Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, Ketua RT dikumpulkan oleh Kepala Desa sini adalah dikandung maksud menangkap program itu
Pak sekalian, dana DD yang diberikan oleh pemerintah langsung kepada pemerintah desa ini kurang lebih 1 miliar. Yang di situ sesungguhnya adalah untuk pembangunan fisik, misalnya jalan yang rusak, kemudian saluran air, dan pembangunan yang lain. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian para ketua RT, ketua RW. Karena situasi seperti ini, maka pemerintah pusat mengharuskan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian dananya DD ini untuk meringankan beban masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak langsung. Jadi harus dimaklumi oleh Pak RW, Pak RT yang mungkin Pak Enggi dulu punya cita-cita akan bangun ini dan sebagainya. Untuk saat ini tahun 2020 ini anggarannya harus dipergunakan 30% untuk pencegahan COVID ini dan sebagainya. Ya, ini yang perlu dipahami oleh Pak RW, Pak RT. Besok misalnya, ini Pak Enggi katanya bangun ini pondasi do, ya harus dipahami. Jadi sementara anggarannya dipergunakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Di antaranya memang banyak hal di bidang kesehatan, terutama yang kemarin kita saksikan, kita disuruh pakai masker. Pakai masker ini kalau masyarakat bisa membuat sendiri enak. Tapi kalau saya lihat tadi, saya datang tidak ada yang pakai masker. Alhamdulillah ada persediaan masker di balai desa yang dari BPWD. Membuat masker ini kan juga sebagai dari pencegahan. Oleh karenanya monggo dipakai, dipakai. Jangan dipakai waktu rapat seperti ini. Kalau dipakai rapat seperti ini gelebok YouTube sampai Pak Inggi. Wah, Pak RW, Pak RT, Pak Camat rapat, Pak Inggi tidak pakai masker gitu. Wah, disindir gitu saya, ya. Ya apa Pak Camat ini? Gitu ya. Nah, makanya jangan pakai masker waktu rapat saja. Ini untuk kebutuhan kita. Ya, kita menjaga diri kita, juga menjaga orang di luar kita. Ya, itu gunanya masker, Pak sekalian. Ya, jadi tidak akan selesai kalau ini tidak kita kerjakan bersama-sama menghadapi situasi seperti ini. Kalau misalnya orang-orang yang kesehatan di bidangnya kerjanya di bidang kesehatan seperti para dokter metenteng seperti itu, kalau tidak kita imbangi dengan keseriusan bersama, insya Allah tidak akan selesai. Maka tugas COVID ini hanya pada satu bidang, yaitu bidang kesehatan. Oleh karena harus dipahami, Pak RW, Pak RT harus paham ini. Oke? Kalau sudah pakai masker, di rumahnya dipakai Pak. Sehingga masyarakatnya, Pak RW ngotot, Pak RW, Pak RT ngomong corona tapi tidak pakai masker, kan lucu nih Pak ya. Ya, besoknya kapan Pak RW, Pak RT pidato kelompok warga rek saya diusung COVID rek, tapi tidak pakai masker ya diguyu-guyu gitu kan. Ya, betul. Ini tugas kita bersama. Selanjutnya Pak sekalian, akibat daripada corona ini tidak hanya di bidang kesehatan yang menjadi persoalan, tapi di bidang-bidang lain, ya, seperti bidang ekonomi. Pak sekalian, jenengan kan semerap, ya. Saiki sekolah-sekolahan podo prai, nggih Pak nggih. Ya, podo prai ya iki sekolah. Ya. Prai ini anak sekolahan ini berdampak Pak, berdampak. Bagaimana anak didik kita sing biasa sekolah sekarang enggak sekolah. Paling enggak saiki kan gaya HP, nek belajar, nggih. HP tambah biayai. Lu kok apa? Lu kok pulsa paketan. Ya, betul ya?
Iya, sekarang terasa itu kalian. Piro pakai tane? Ya nek kapan digawe belajar tok. Nek kapan digawe dolanan. Akeh dolan kabeh pelajarane. Nggih. Harus sekalian ya. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Anak-anak kita di rumah menengah di rumah, oleh nyali. Khawatir saya, Pak. Malam hari saya biasanya melihat anak-anak patrol gawe sound system. Kayak karnaval begitu ya, seperti karnaval. Saya khawatir, Pak, kalau karnaval seperti itu malam hari malah anak-anak kita melok-melok nih ya, melok-melok misalnya karnaval di situ. Ya, apa poso pun enggak isuke. Saya juga enggak tahu ya. Ini menjadi persoalan. Itu di bidang pendidikan. Ya, di bidang ekonomi. Bagaimana kalau misalnya wong-wong sing biasa dodolan cilot, nggih, di sekolahan, dodolan ciki-ciki di sekolahan. Saiki sebabnya sekolahane prai. Nah, dodolan. Nggih, dodolan di mana? Ya dodolan di rumah kan terbatas nggih. Kalau di sekolahan paling 2 jam entek wis. Ya semuanya kulaan maneh. Ini bagi mereka yang pedagang kecil, jualan cilok, ciki-ciki dan sebagainya. Oke, nih. Kemudian yang lain. Biasanya sopir-sopir saiki biyen rada rame sopir travelan, saiki arang-arang sing lunga. Ya nganggur. Ya. Ya, mudah-mudahan pabrik-pabrik kayu di Gedung Jajang khususnya di Grobogan tidak merayakno karyawane. Oke. Sudah dengar, Pak? Pabrik kayu di Grobogan yang merayakno karyawannya? Belum dengar ya? Nah, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Kalau prai apa itu? Nah, ini sembarang kalir ya. Seperti itu. Ini akibat daripada situasi yang belum menentu. Oleh karenanya pemerintah pusat ini mempunyai kewajiban. Dan kewajiban itu diberikan kepada pemerintah desa, yaitu merubah program pembangunan di desa menjadi program COVID di antaranya. Ya, nah, Mas sekalian, panjenengan dikumpulkan di sini adalah diajak musyawarah oleh Pak Inggi, memusyawarahkan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Inggi yaitu BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Bantuan langsung tunai dari dana desa. Mas sekalian, program dalam rangka penanganan penanganan ekonomi akibat COVID ini banyak lah ya. Ada PKH, ada BPNT, ada BST, ada BPNT COVID dan sebagainya. Datanya sudah tersebar di desa-desa, termasuk di Grobogan. Nah, kalau itu data memang dari pusat, ya, pusat dari Kementerian Sosial. Namun mungkin ada yang tidak tercover atau belum masuk di data itu. Nah, data inilah yang akan kita susun. Pak RW, Pak RT punya peran di sini untuk mengusulkan. Pak Enggi, Pak BPD, Pak Ketua Pimpinan Rapat, ya misalnya begitu nanti ya. Ini Pak, ada warga saya rumahnya seperti ini, jelek, tidak ada pekerjaannya, untuk diusulkan. Monggo, jenengan usulkan. Misalnya Pak RT ini kok sudah duwe misalnya, ya usul dewe. Misalnya ya, seperti itu. Tapi diri Pak, ngukur diri artinya bahwa ketentuan BLT ini ada ketentuannya. Oke, nggak boleh saya naik. Ya, harus terukur. Tapi sudah dapat program PKH, maka dia tidak boleh masuk di dalam program itu. Nah, tentang ya. Jadi kalau sudah dapat satu, tidak boleh dapat dua. PKH oleh, BLT oleh, ya rusak. Ya, itu Pak. Inilah aturan mainnya, regulasinya bahasanya. Oke, jadi caranya begitu. Oke. Jadi
suara panjenengan sangat penting malam hari ini. Ya, silakan diusulkan. Ini tidak cocok sampaikan. Ya. Daripada keliru. Karena keliru kan gere-gere kan ya. Ya. Kemarin ada Facebook masuk di HP saya. Ya. BLT. Ya, mohon maaf Pak ini. Konsep turun di Masarno BLT Kemerawut. Itu ya. Banyak sekali. Soalnya sekarang ini pakai yuyu itu ya. Nah, YouTube dan sebagainya itu ya. Itu senggarano Facebook ya. Ini kalau Pak Indi tidak teliti dengan ini, wah rame nanti Pak. Jangan sampai rame. Ya nek rame saya gerobokan tidak masalah. Wah ramenya tutup Indi. Kalau soal Facebook kan tutup Indi ya Pak ya. Sudah luar biasa. Makanya Pak Indi dalam menentukan siapa penerima BLT harus benar-benar musyawarah. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ketua DPMD dan dari Inspektorat Kepala DPMD maksud saya bahwa kunci sukses daripada data BLT ini adalah hasil musyawarah musdus itu. Ya. Jadi paling tinggi sudah itu Pak. Jadi keputusannya di musdus itu. Makanya harus ada daftar hadir. Ya, harus ada apa lagi? Notulen rapatnya. Kalau perlu ada dokumentasinya seperti ini. Bagus ini. Ya. Kecuali Pak ini, mana mangannya Pak ini? Oh, oke. Wonten Pak. Oh, gitu ya. Nanti Pak RW, Pak RT dan para hadirin sekalian dalam musdus ini jenengan akan diarahkan oleh Pak Sekjam, oleh Pak Kasih Ekbang, oleh Pak Kasih pemerintahan saya bahwa semua ya Pak, ya untuk muruhi jenengan, supaya tidak salah, tidak kebablasan. Pak sekalian, misalnya malam hari ini sudah diputuskan misalnya ya jumlahnya sekian Pak, sudah didok, sudah disepakati bersama, ditandangani bersama. Mungkin besok itu moro-ono wong wedok tunduk-tunduk ke sini dan duwe nyampe Enggi. Nah, misalnya mari tunduk-tunduk teko terus didelok nyampe Enggi diperiksa oleh Pak RT Pak RW betul. Ya. Boleh dimasukkan lagi. Ya, musdes ini bisa lebih dari satu. Nah, ya, musdes ini bisa lebih dari satu. Itu yang penting musyawarah itu. Ya. Musyawarah ini harga tertinggi dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT. Tanpa musyawarah nanti kalau ada permasalahan di luar, yang repot ini saya, termasuk Pak Enggi yang repot bisa. Ya, nonton BLT kok tidak musyawarah. Ono sing mencolot di sana laporan, aduh, nggak ngangkat nanti ini persoalannya. Ya, seperti itu. Oleh karenanya sangat penting artinya Pak RW, Pak RT menyampaikan aspirasinya, ya, menyampaikan pendapatnya. Tidak apa, nggak usah sungkan-sungkan Pak. Jadi kan sudah di KISK yang Pak tinggi, ya Pak Igi. Nah, di KISK yang berarti jenengan sudah berhak untuk menyampaikan pendapat, ya, begitu. Itu Pak RW ya, Pak RT. Panjenengan adalah orang-orang terbaik di kacamata kepala desa, di kacamata masyarakat. Gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. Oke, begitu ya, setuju Pak ya? Terima kasih Pak ya. Ya ini sebagian dari apa yang mungkin saya tahu. Oleh karenanya monggo laksanakan musdes ini dan mudah-mudahan malam hari ini sudah menghasilkan keputusan sehingga nanti Pak Kepala Desa langsung bisa mengusulkan untuk pencairan BD-nya besok pagi. Begitu ya. Nah, lain-lain nanti akan disambung oleh teman-teman kecamatan manakala ada pertanyaan dari panjenengan semua. Oke. Oleh karenanya monggo dengan membaca Bismillah basmalah bersama-sama monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Musdes sus pada malam hari ini di Desa Kedung, di Desa Grobogan, Kecamatan Kedung, secara resmi monggo kita buka.
Demikian dari saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat atas pemahamannya kepada Bapak RT dan kami juga ke masyarakat. Bahwasanya kemarin sudah ada pernyataan turun ke lapangan langsung Pak Kampung. Kemarin juga diberikan foto-foto. Ini satu contoh ya Pak ini. Mungkin sambil contoh yang jauh saja di Romo ini. Sebagai itulah saya foto sendiri, saya langsung ini ke rumahnya. Karena ini sudah waktu kan enggak, saya butuh cek dengan. Ini foto saya dengan Bu Wiryo di rumahnya Bu Wiryo. Ini Pak Kampung, oke, benar mampu orang ini. Rumahnya gede, saya kelihatan turun, saya foto langsung ke saya, tak perlu orang ini. Ini rumah sih, benar, Bu Wiryo Mama Patah nggak tadi. Ini saya laporkan bahwasanya yang menerima BLT desa langsung saya foto rumahnya. Ini rumahnya ternyata memang bambu. Kami mengikuti aturan pertama dari desa. Pertama rumahnya bambu. Yang kedua dana miskin, dana miskin. Tuh, bukan dana muda, miskin. Dan ini. Nanti kayak tadi, kok saya minta dapet Pak? Oh, tidak belakang itu. Dana miskin yang keluarga. Juga kemarin saya dapat dari Pak DPR ada buat janda. Dana muda, dana muda cuma dia tidak kerja, punya tanggungan banyak, anaknya ketiga, nom merulikur, itu yang berhak itu disandung dia, itu dikasih BLT, bukan ojo jantuni wongi, anaknya disanduni gitu. Dana muda cuma anaknya tiga tidak punya kerjaan itu berhak juga kan tidak dapat, biarpun untuk muda gitu. Monggo Pak RT nanti saya contoh satu langsung lapangan kemarin itu di Romo terus yang di Ketapa juga saya langsung, saya perlu juga orangnya ini. Ini namanya kalau panggilannya Pak Ateng, nama di KTP katanya Hadisu Prabowo, bener gak? Pak RT Sawi Pak Ustaz gak? Bener orang mampu nih, namanya gede gak? Kan berhak terima gak? Itu jenengan ini, saya kemarin turun sana langsung, saya itu nih. Itu sebabnya yang saya masukkan, digerobokkan macam-macam, saya laporkan rumah bambu. Jika ada dalam miskin itu sekitaran fitnya data itu 83. Pak Liwon Lawangan contohnya itu Lawangan nih. Nanti kita baca satu-satu nih. Kita dibantu Pak Jabatan nih. Itu saya sampaikan. Ini nanti apa untuk Pak Cek atau nih? Monggo. Itu saya sampaikan Pak. Oh lupa. Untuk Pak RT nih. Ini sudah saya ajukan honornya. Sabar nih. Mungkin ada di Oyo Beras ini saya ini. Enggak sabar nih. 4 bulan. 4 bulan kali 200 ratus. Jadi bulan itu yang bisa saya ada pajaknya ya. Untuk pajaki, dia sudah paham. Jadi bukan Pak Inggi, ya. Pajaki rasa orang sewu. Nih. Kan bukan orang sewu pajaki. 200 ribu orang sewu. Jadi Pak Inggi, pajaki pun sedorona kasih doro. Nanti jangan salah paham. Jangan kalau Pak Inggi benih, deh. Nanti bayar 200 sewu pajak penghasilan. Honornya dengan dipotong. Nanti menerimanya 180 kira Pak, 80 nggih. Ping ketanggulan. Sabar to nggih? Sabar, menene atulas iki. Mari atulas ada cari-cari. Nah, nggih. Ngoten monggo Pak Cikak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kamal, teman-teman dari teman-teman penjelasan, yang saya hormati Pak Ibu dan perangkat, Ketua PPC, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, surah menjelang dapat kita pendekatan kepada Allah SWT. Pada hari ini kita bisa laksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam hal ini musyawarah tugas khusus penentuan warga masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa. Bapak yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan Pak Camat tadi bahwa Musdes ini adalah urusan tertinggi di dalam desa. Tadi banyak disampaikan Pak Camat bahwa RT dan RW untuk mendata, untuk mengetahui siapa-siapa yang diusulkan dalam Musdes ini. Habis ini akan saya bacakan, barangkali nanti
Pak RT atau Pak RW tidak mengenal, mungkin bisa ditanyakan. Atau data tersebut katakan loh, ada yang siapa yang namanya mungkin yang berhak menerima atau tidak masuk dan sebagainya, atau yang ada masuknya akan saya bacakan, lebih lagi ada yang tidak mampu dan sebagainya. Kalau dari itu nanti akan saya bacakan satu persatu, nanti dilanjutkan dengan Pak Sofyan atau Pak Sahriyadi, karena sementara ini datanya sekitar ada 83. Ini untuk tahap pertama. Pak Indi sudah menganggarkan maksimal di APBDes-nya 30% sesuai Permendes, dan itu memudahkan kepada desa untuk menambahkan. Nanti artinya kalau 83 ditambahkan masih bisa lagi karena anggarannya sudah disediakan sama Pak Indi. Dan nanti sampai bulan ketiga yang ditentukan tidak habis, ya nanti bisa digeser lewat perubahan anggaran desa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin akan saya bacakan. Mungkin saya menyatakan validasi dibacakan ya. Mengingatkan kembali kepada Pak Indi bahwa jangan lupa data ini disertai dengan checklist. Kenapa semua ini? Apakah walaupun kemarin sudah disampaikan nama-nama tersebut terdampak, miskin dan sebagainya, itu untuk pegangan kita menentukan warga. Salah satunya apabila mereka cukup dan sebagainya, kenapa kok masuk? Mungkin salah satunya terdampak yang kehilangan mata pencaharian. Sebagaimana disebutkan dalam surat Menteri, ada salah satunya itu. Juga ada yang keluarganya sakit dan sebagainya. Saya mengingatkan kembali kepada desa untuk tidak melupakan administrasi tersebut. Jadi mungkin selain yang sudah disebutkan di sini, tetap pakai checklist Pak Indi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin apakah sejumlah 83 ini saya baca satu persatu? Artinya di forum ini yang sudah kira-kira disetujui memang betul-betul masuk sebagai kriteria. Baik, nomor 1 Ibu Sulami, Dusun Krajen, RT 1 RW 1. Yang Pak RT Pak RW nya Bu Sulami, apakah pantas berhak mendapatkan? Pertama selain BLT tidak punya yang dapat bantuan dari sosial ya. Tidak ya. Yang kedua Ibu Jupri, Bapak Jupri. Bilang Pak, Pak RW-nya terutama Pak RW. Ya. Eni Sulastri, masih Dusun Krajen RT 1 RW 1. Eni Sulastri, ayah ya. Nari Haryanto, ayah. Nani Lidiawati, masih RT 2 RW 1, RT 2. RT 2 mana? Pak RT, RT 2. RT 2. Pak Wisnu. Layak. Nani Lidiawati.
Mulyasri, Pak Sri. Mulyasri. Yang ketujuh Hadi Suprapto. Hadi Suprapto, layak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambah mungkin tadi apa yang sudah tersampaikan mulai dari Bapak Camat, Bapak Sekdan kepada semua forum ini, Bapak RT RW, Kepala Dusun terutama yang sudah mempersiapkan datanya, yang sudah di cover di sini. Tadi sempat terdengar layak. Namun ada yang perlu diperhatikan. Tadi nyeletuk dari pendamping, dari perangkat desa. Ini yang kita butuhkan. Mungkin dari RTA ya. Ternyata RTB ini ketika mendengar tahu, oh itu Pak Dola itu sudah masuk di PKH. Nah ini disampaikan supaya enggak kedobelan. Memang ini aturannya enggak boleh kedobelan. Ya. Nah, kalau melihat hasil evaluasi ini, data yang sudah valid, ya, ini masih mencapai berapa tadi Pak Sen? Ya, padahal ini anjurannya harus dimaksimalkan, ya. Asal yang betul-betul kategori ini keluarga miskin, mungkin diambil dari yang kelas paling bawah, kelas A ya, mungkin masih belum maksimal, ditambah lagi yang kelas B satu misalnya. Yang penting betul-betul sesuai dengan kriterianya. Mungkin ada warga yang miskin masih mempunyai sakit kronis ya, sehingga sangat berdampak langsung tidak bisa bekerja ya. Bukan kehilangan pekerjaan, memang tidak bisa bekerja. Ini mungkin belum masuk di data pada malam ini, ya disampaikan. Demikian mudah-mudahan Bapak Inggi ini melaksanakan musyawarah desa ini cukup sekali ini, tidak melaksanakan lagi, betul-betul valid dan sudah maksimal. Bisa difahami ya, mungkin Bapak RT RW ingat malam ini ada warganya yang betul-betul berhak untuk dimasukkan namun belum masuk di data ini, ya silakan disampaikan mumpung belum ditetapkan. Demikian sebagai tambahan yang saya sampaikan untuk dapat difahami. Kemungkinan besok ada data yang perlu dimasukkan lagi, ya silakan diusulkan melalui Bapak Kepala Desa. Atas kami yang menyampaikan tambahan ini, mudah-mudahan dapat difahami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dari untuk wilayah Grobogan harusnya mendapatkan 191 dengan total dana ini sekitar yang dikeluarkan selama 3 bulan ini 343.800.000. Dan untuk kekurangan ini, kekurangan data ini bisa Pak. Yang terpenting kita sudah mendapatkan surat dari Menteri Desa yang terbaru ini nomor 120.261. Intinya siapa aja belum dapat. Saya tegaskan lagi ya Pak, siapa aja belum dapat. Walaupun itu miskin mendadak bisa mendapatkan. Miskin dadakan misalnya jualan di sekolah, sekarang sekolah libur, itu bisa mendapatkan, tidak masalah. Miskin mendadak itu tidak masalah. Oh, Bapak RT RW ya. Itu miskin mendadak. Itu surat Mendes yang terbaru nomor 1261. Itu ada lagi Pak. Intinya tidak mendapatkan 1 PKH, yang kedua BST, yang ketiga BPNT, yang keempat kartu prakerja. Itu yang wajib tidak mendapatkan dari BLTDD. Hanya 4 kriteria aja. Yang 14 kriteria yang kemarin itu sudah diperbarui lagi. Untuk yang rumah miskin, rumah gede, itu terus janda tua, itu semua
bukan dihilangkan lah ya, itu diperbarui. Ini ada hanya 4 kategori. Tidak mendapatkan BST, yang kedua tidak mendapatkan BPNT, yang ketiga tidak mendapatkan kartu prakerja, itu Pak. Dan PKH yang 4 itu yang paling penting. Mungkin ada tambahan dari Bapak SK atau RW, monggo ditambahkan ke Pak Tinggi. Karena untuk 3 bulan ini seharusnya dana yang dikeluarkan itu 343.800.000, sebanyak 191 penerima. Dan sekarang yang tercover hanya 83, masih kurang banyak. Monggo, karena besok mau diajukan. Oke, tahap 2 juga bisa diajukan lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Sekjen, Bapak Kepala Desa, juga tokoh masyarakat, Ketua RT RW. Dan saya garis bawahi bahwa BNT ini adalah bantuan langsung tunai dari dana DD yang disediakan kuotanya 191 KK, sekitar 343 juta. Jadi untuk desa Grobogan ini kuotanya 300, disediakan dana 343 juta. Jadi kuota 191 KK. Jadi Bapak RT RW nanti setelah pulang besok, kalau masih ada warganya yang kriterianya masuk miskin, tolong didata kembali, nanti dimusdeskan kembali, ya. Jadi monggo kesempatan pada malam hari ini Bapak RT RW yang belum paham monggo ditanyakan saja. Jadi nanti pulang Bapak sudah punya gambaran. Oh, warga saya ini sudah masuk dampak COVID. Ini bukan yang kriteria yang awal tadi sudah diperbarui. Jadi walaupun rumahnya tekel, keramikan, tapi dia sulit untuk beli beras, dia sudah masuk di data ini. Monggo Bapak RT RW yang belum paham malam ini dituntaskan saja. Jadi jenengan pulang ini tidak ragu-ragu untuk mendata. Gitu ya Pak ya. Monggo saya buka pertanyaan untuk Bapak RT RW. Monggo. Dari dusun mana dulu? Monggo. Monggo Bapak. Misalnya kita ambil yang contohnya orang yang paling kaya, misalnya orang itu kontraktor. Monggo Bapak. Monggo. Jadi biar jelas nanti ya. Malam ini jelas jenengan pulang lu bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama Bapak Musika dan jajarannya, juga kepala desa dan jajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat desa. Begini Bapak yang hadir, kita ini berhadapan dengan masyarakat awam tentang masalah ini. Kita hanya tahu BLT. BLT itu kalau zamannya SBY dulu diplesetkan Pak, bantuan turun langsung tukaran di bawah. Tukaran itu bukan mereka itu tidak dapat, tapi mereka karena tidak paham itu apa BLT dan bantuan yang lainnya. Tadi saya melihat sepintas bahwa mereka hanya dapat menjawab layak begitu saja. Karena kejelasan daripada bantuan ini tentang kriteria masuk yang mana, ini belum disebutkan sama sekali Bapak. Ini penting, karena di bawah itu nanti tidak menutup kemungkinan eker-ekeran tukaran, karena dia tidak paham apa yang harus masuk di kriterianya apa. Masuk BLT ini, bantuan ini apa kriterianya? Ini belum ada, belum dipaparkan di sini. Tolong ini dijelaskan dulu Pak, lalu disampaikan pada RT RW yang hadir ini, mereka bisa berpikir, oh ya itu masuk loh, oh ya itu tidak. Ini belum masih paham. Dalam kesempatan berbahagia ini, tuntaskan itu semua, mereka paham,
nanti diberi kesempatan secepat-cepatnya untuk mengusulkan lagi kalau itu ada belum tercover, padahal itu masuk dalam kriteria itu tadi. Saya yakin dan percaya bahwa Pak hadir di sini adalah untuk menuntaskan ini. Karena apa? Dalam tiap segi bantuan itu kriterianya pasti berubah secepatnya dan berbeda gitu. Kalau ini tidak dipahamkan pada masyarakat yang ada di sini, ibu bapak yang hadir ini, saya khawatir belum turun bantuan sudah kira-kira lebih dulu. Banyak contoh yang di desa-desa juga begitu. Bukan mereka tidak mau, tidak paham, sehingga terjadi salah paham gitu. Tolong ini di kriterianya dijelaskan dulu maksudnya apa, kriterianya apa, sehingga mereka berpikir, oh ini tidak masuk, oh ini masuk. Nah, kalau sudah itu secepatnya dilambangkan pada pengumuman itu, sehingga mereka secara tertulis dapat membaca, ini kok dulu saya usulkan, kok belum masuk di sini atau di balai desa atau di tempat-tempat yang di rumah dan Pak RW. Secepatnya ini Pak, karena di masyarakat kita ini kebukan ini banyak yang awam, tetapi mereka itu awalnya tidak paham itu, bukan tidak mau mengerti, belum paham tentang kriteria itu. Saya kira demikian Pak, kita siap bantu saja program ini, karena bagaimanapun juga saya juga bantuan bagian daripada masyarakat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dijawab mungkin ada pertanyaan lagi, saya buka lagi pertanyaan. Bapak tadi yang sudah cukup ya untuk yang ini, mungkin Bapak Camat sendiri yang menjawab. Bapak. Terima kasih Pak Susilo. Pertanyaannya sangat tepat ya. Tentu memang butuh waktu Pak. Ya tentu butuh waktu, dan waktu itu memang lama Pak. Sesungguhnya surat ini sudah turun tanggal 14 April yang lalu tentang kriteria. Gimana? Apa sih kriteria itu? Ada yang paham Pak? Apa kriteria? Aturannya wis. Namanya aturannya wong oleh itu apa gitu. Ya begitu ya bahasanya, TKAOS-nya begitu. Syaratnya wong oleh bantuan BLT itu apa gitu kan. Tanggal 14 April. Saya menambahkan dari Ibu Bapak untuk wilayah Grobogan harusnya mendapatkan 191 dengan total dana ini sekitar yang dikeluarkan selama 3 bulan ini 343.800.000. Dan untuk kekurangan ini, kekurangan data ini bisa Pak. Yang terpenting kita sudah mendapatkan surat dari Menteri Desa yang terbaru ini nomor 120.261. Intinya siapa aja belum dapat. Saya tegaskan lagi ya Pak, siapa aja belum dapat. Walaupun itu miskin mendadak bisa mendapatkan. Miskin dadakan misalnya jualan di sekolah, sekarang sekolah libur, itu bisa mendapatkan, tidak masalah. Miskin mendadak itu tidak masalah. Oh, Bapak RT RW ya. Itu miskin mendadak. Itu surat Mendes yang terbaru nomor 1261. Itu ada lagi Pak. Intinya tidak mendapatkan 1 PKH, yang kedua BST, yang ketiga BPNT, yang keempat kartu prakerja. Itu yang wajib tidak mendapatkan dari BLTDD. Hanya 4 kriteria aja. Yang 14 kriteria yang kemarin itu sudah diperbarui lagi. Untuk yang rumah miskin, rumah gede, itu terus janda tua, itu semua bukan dihilangkan lah ya. Itu diperbarui. Ini ada 4 kategori. Tidak mendapatkan BST, yang kedua tidak mendapatkan BPNT, yang ketiga tidak mendapatkan kartu prakerja. Itu Pak. Dan PKH yang 4 itu yang paling penting. Mungkin ada tambahan dari Bapak SC atau RW untuk ditambahkan ke Pak Tinggi. Karena untuk 3 bulan ini seharusnya dana yang dikeluarkan itu 343.800.000. Sebanyak 191 penerima. Dan sekarang yang tercover hanya 83.
masih kurang banyak. Monggo, karena besok mau diajukan. Oke, tahap 2 juga bisa diajukan lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Sekam, Bapak Kepala Desa, juga tokoh masyarakat, Ketua RT RW. Dan saya garis bawahi bahwa BLT ini adalah bantuan langsung tunai dari dana DD yang disediakan kuotanya 191 KK, sekitar 343 juta. Jadi untuk desa Grobogan ini kuotanya 300, disediakan dana 343 juta. Jadi kuota 191 KK. Jadi Bapak RT RW nanti setelah pulang besok, kalau masih ada warganya yang kriterianya masuk miskin, tolong didata kembali, nanti dimusdeskan kembali, ya. Jadi monggo kesempatan pada malam hari ini Bapak RT RW yang belum paham monggo ditanyakan saja. Jadi nanti pulang Bapak juga punya gambaran. Oh, warga saya ini sudah masuk dampak COVID. Ini bukan yang kriteria yang awal tadi sudah diperbarui. Jadi walaupun rumahnya tekel, keramikan, tapi dia sulit untuk beli beras, dia sudah masuk di data ini. Monggo Bapak RT RW yang belum paham malam ini dituntaskan saja. Jadi jenengan pulang ini tidak ragu-ragu untuk mendata. Gitu ya Pak ya. Monggo saya buka pertanyaan untuk Bapak RT RW. Monggo. Dari dusun mana dulu? Monggo. Monggo Bapak. Gini aja Pak, misalnya kita ambil yang contohnya orang yang paling kaya, misalnya orang itu kontraktor. Monggo Bapak. Monggo. Apa? Jadi biar jelas nanti ya. Malam ini jelas jenengan pulang lu bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama Bapak Musikda dan jajarannya, Kepala Desa dan jajarannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat desa. Begini Bapak yang hadir, kita ini berhadapan dengan masyarakat awam tentang masalah ini. Kita hanya tahu BLT. BLT itu kalau zamannya SBY dulu diplesetkan, Pak. Bantuan turun langsung tukaran di bawah. Tukarannya itu bukan mereka itu tidak dapat, tapi mereka karena tidak paham itu apa BLT dan bantuan yang lainnya. Tadi saya melihat sepintas bahwa mereka hanya dapat menjawab layak begitu saja. Karena kejelasan daripada bantuan ini tentang kriteria masuk yang mana, ini belum disebutkan sama sekali oleh Bapak. Ini penting, karena di bawah itu nanti tidak menutup kemungkinan eker-ekeran tukaran, karena dia tidak paham apa yang harus masuk, ini kriterianya apa. Masuk BLT ini, bantuan ini apa kriterianya? Ini belum ada, belum dipaparkan di sini. Tolong ini dijelaskan dulu Pak, lalu disampaikan pada RT RW yang hadir ini. Mereka bisa berpikir, oh ya itu masuk loh, oh ya itu tidak. Ini belum masih paham. Dalam kesempatan berbahagia ini, tuntaskan itu semua. Mereka paham, nanti diberi kesempatan secepat-cepatnya untuk mengusulkan lagi. Kalau itu ada belum tercover, padahal itu masuk dalam kriteria itu. Saya kan dan percaya bahwa Pak hadir di sini adalah untuk menuntaskan ini. Karena apa? Dalam tiap segi bantuan itu kriterianya pasti berubah secepatnya dan berbeda itu. Kalau ini tidak dipahamkan pada masyarakat yang ada di sini, ibu bapak yang hadir ini, saya khawatir
belum turun bantuan sudah kira-kira lebih dulu. Banyak contoh yang di desa-desa juga begitu. Bukan mereka tidak mau, tidak paham, sehingga terjadi salah paham. Tolong ini di kriterianya dijelaskan dulu maksudnya apa, kriterianya apa, sehingga mereka berpikir, oh ini tidak masuk, oh ini masuk. Nah, kalau sudah itu secepatnya dilambangkan pada pengumuman itu, sehingga mereka secara tertulis dapat membaca, ini kok dulu saya usulkan, kok belum masuk di sini atau di balai desa atau di tempat-tempat yang di rumah dan pada RW. Secepatnya ini Pak, karena di masyarakat kita ini kebukan ini banyak yang awam, tetapi mereka itu awalnya tidak paham itu, bukan tidak mau mengerti, belum paham tentang kriteria itu. Saya kira demikian Pak, kita siap bantu saja program ini, karena bagaimanapun juga saya juga bantuan bagian daripada masyarakat desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dijawab mungkin ada pertanyaan lagi, saya buka lagi pertanyaan. Bapak tadi yang sudah cukup ya untuk yang ini, mungkin Bapak Camat sendiri yang menjawab. Bapak. Terima kasih Pak Susilo. Pertanyaannya sangat tepat ya. Tentu memang butuh waktu Pak. Ya tentu butuh waktu, dan waktu itu memang lama Pak. Sesungguhnya surat ini sudah turun tanggal 14 April yang lalu tentang kriteria. Gimana? Apa sih kriteria itu? Ada yang paham Pak? Apa kriteria? Aturannya wis. Namanya aturannya wong oleh itu apa gitu. Ya begitu ya bahasanya, cekaosnya begitu. Syaratnya wong oleh bantuan BLT itu apa gitu kan. Tanggal 14 April yang lalu ya Menteri Desa yang kemarin rame Wah Inggi apa Bupati Lumajang dengan Mobile Team Pak. Ini pas menterinya omongan mbak aku lah itu Pak Halim ya. Itu menterinya ya, beliau menurunkan surat tanggal 14 April yang lalu. Syaratnya mau oleh bantuan BLT itu ada 14 ya, 14 wakil nih. Di antara salah satunya adalah ya, satu misalnya dia punya rumah luasnya 20 meter misalnya Pak ya. Ini luasnya misalnya rumah 25 kali 4 misalnya ini. Terus ditempati oleh orang 3 ya, misalnya di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa luas rumah per orang itu 8 meter persegi, 8 meter persegi misalnya. Luas duwe rumah luasnya sak meter nih, pinten iki luasnya saiki wis pinten iki 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 berarti 7 kali 4 berapa? 28 meter misalnya. Ada orang rumahnya seperti ini dah. Terus dihuni oleh 4 orang misalnya. Dihuni oleh 4 orang. Luasnya 28 meter. 28 meter dibagi 4 ada berapa Pak? Berapa? 28 dibagi 4 ada berapa? 7 ya? 7. Berarti kan kurang dari 8 meter. Berarti orang ini sudah memenuhi syarat untuk dapat, ya. Untuk memenuhi ini sudah dapat ini Pak, ya. Pertanyaannya, misalnya umai keramik apik, lah ini lain persoalan. Tadi Pak Inggi sudah mutu, ya. Misalnya lantainya tidak dari keramik, lantainya sih dipester. Ini masuk kategorinya, dia masuk di centang, di checklist katanya Pak Sekjen tadi, centang, cepet, masuk kriteria 1. Kemudian ada kriteria yang kedua, misalnya mereka hanya makan daging dalam seminggu atau sebulan itu 1 kali, seminggu sekali. Jadi kan makan dagingnya berapa kali Pak seminggu Pak? Nggak tahu misalnya. Apa nggak blonjo apa nggak tahu? Ono kan sing irit Pak ya. Oh irit, itu orang-orang itu memang nggak pernah makan daging ini nggak kenduren. Ya seperti itu.
Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ndak riyoyo, ini ndak posoan, ono kiriman ndak ya. Dinding dari bambu rumahnya, ya. Ini sebaiknya memang difotokopi Pak Igi. Nah, Pak Igi, saya tegaskan besok fotokopi berikan Pak RT Pak RW wis. Mungkin ada terang situ-situ. Nggak pati ketok kalau nih Pak. Atas usulan Pak Susilo tadi betul sekali ya. Besok kriteria 14 dan kriteria tambahan dari Dirjen Kementerian itu difotokopi. Dikena Pak RW Pak RT, ya. Jadi Pak RW Pak RT ambek sinau di omahe. Saya tak sinau sik 14 iki, tak kocoke omahe ya. Misalnya gini, Pak. Nah, fungsinya Pak RT Pak RW, fungsinya Pak RW itu begini, Pak. Jadi kan punya RT nih, Pak. Ya, dia ada berapa RW, Pak? 9 RW. Misalnya RW 1 berapa RT-nya? 5 ya. Pak RW ngumpul no RT ini. Menawa ambil tak mulai daerah donor Pak ya. Ya udah mudun ya. Mudun mari ngono ngadakno rapat. Harus segera mengadakan rapat Pak RW-nya, ngumpulkan Pak RT. Ayo Pak RT rembukan di rumah. Ya, iki oleh bayaran sampean misale kesuk umpamane ya. Ya begitu Pak ya. Ngumpul no. Terus mari ngono iki bahas masalah Covid misalnya. Bahas masalah Covid. Nah, si A si B masih diusun apa durung? Dicatet Pak. Ini si A si B masuk BLT apa BST apa PKH kan sampean tahu ya. Tidak perlu takon yang kampung sing apal. Nggih, atau tanya ke staf desa. Kumpul terus baru ngono maca iku rek ono jarene Pak iki tadi ono janda muda misalnya ya sik tas dipegat pinginane nggih. Sik nom pisan, nomor 20 misalnya. Ya, masuk misalnya. Kemudian karena dia itu tidak biasa kerja, ditinggal oleh suaminya, punya anak 2. Omahe api Pak memang. Tapi ndak duwe penggawean, 3 wulan iki golek penggawean. Sik nyusoni misalnya. Nah, ini persoalan, ya. Masuk apa enggak ini, Pak? Menurut jenengan masuk enggak, Pak? Nah, ini kalau di kriteria 14 masih belum. Nah, ada lagi edaran dari Dirjen Kemendes tanggal berapa Mas? Tanggal 27 kalau tidak salah, 27 April. Ada lagi 3 kriteria yaitu kehilangan mata pencaharian. Ya, kehilangan penggawean Pak. Yang biasa golekno mangan, golekno sangune, gawe tuku susune anake ya. Sing lanang moro anu dipegat diputus. Sapa sing golekno, Pak? Nggih. Ya nek Pak nggih open ndak apa-apa. Ya, gitu Pak ya. Naik mana? Enggak begini. Seperti itu ya. Nah, ini jadi persoalan. Ini berarti 1 kriteria tambah lagi kehilangan mata pencaharian. Nggih. Nah, memang mata pencaharian banyak, Pak. Nggih. Makanya rankingnya harus ditoto Pak Inggi. Misalnya ada orang biasa jualan cilok, karena nonton sekolah buka kehilangan mata pencaharian. Ada lagi orang yang punya mobil 5 misalnya, rentalan Pak misalnya, punya mobil 5. Saya ini dono sing nyewa, kehilangan pekerjaan enggak Pak? Yang lebih penting yang mana? Oh, yang penting adalah yang cilok. Nek sing duwe motor 5 rentalan, saya iso didol motore Pak. Iya kan? Begitu. Tapi nek sepeda pancar betulan cilok, apa didol sepedae? Ya, kan begitu Pak ya. Ini di ranking kehilangan mata pencaharian itu di ranking ya, dari yang paling enggak enak. Pak RW, Pak RT musyawarah di situ. Ya, paling bawah Pak RW ngumpulno RT-nya. Ini Pak RT. Oh, nggih. Kemudian yang ketiga adalah apa? Apa? Belum didata. Mungkin sekarang rapat tapi belum didata. Bisa dimasukkan Pak. Makanya perlu ada musdes seperti ini lagi. Yang terakhir yaitu manakala ada keluarga yang punya penyakit kronis, penyakit menaun, misalnya TBC Pak. Ya, ada enggak? Mesti ono, ya mesti ono sing stroke misalnya. Kan ada ya Pak ya? Nah, cacat fisik terus menaun Pak, menaun. Ini boleh. Asalkan jaringan musyawarah ini, musyawarah. Ya Pak ya? Ya, Pak Igi
sekali lagi saya minta besok di fotokopi Pak Enggi, kasihkan pada Pak RW. Sifat data ini Pak, BLT ini satu, terbuka. Katanya Pak Susilo tadi betul. Jadi datanya nanti Pak Enggi ditempel di balai desa, biar semua bisa membaca. Siapapun boleh ditempel di kerdu monggo, di masjid monggo, pokoknya iso moco. Wah, iki data BST yang dari Pak TKSK ya dicetak, dipasang. Data PKH dipasang. Datanya BST ya, BBNT dipasang. Kita tahu. Dipasang semua, nggih. Monggo ana sing misale iki wis BST mlebu kok ndek BLT iki durung mlebu. Lah ini persoalan. Ya. Nah ini. Enggak mungkin Pak Enggi mendeli dhewe, enggak mungkin. Tak yakin ya. Kayak pegawainya akeh, Pak. Marine glele marine. Ya kan? Mari bengi glele wae sampai ke isu, ya. Soalnya khawatir daerah jebol. Ya. Pak RW, Pak RT saya minta, karena jenengan sudah punya SK dari Pak Enggi, tolong dibantu. Ya, tolong jenengan nanti melok apa? Masih enggak? Ya melok. Jaga daerah. Keliling ya jenengan ya ikut melek rek ya ngono. Sampai malam Lailatul Qadar ya. Mungkin sekarang malam 21 ya. Ya gitu, diniati 22 dapat pahala 2. Oke, begitu Pak ya. Jadi persoalannya adalah kata Pak Susilo tadi bahwa Pak RT, Pak RW ini perlu kejelasan tentang tata cara mengusulkan warganya yang masuk menjadi BLT. Apa sih katanya Pak? BLT ini bantuan langsung tunai. Katanya bantuan langsung tukaran. Wah. Nggak kayak bantuan langsung tunai. Singkatannya kakek Pak. BST kok apa singkatnya Pak Sekun? Tunai. Tunai itu artinya dikena rupa duit Pak. Nggak dikena rupa beras. Tapi uang yang diberikan. Tunai itu tunai ya. Nah BPNT itu bantuan pangan non tunai. Dikena apa? Beras, kacang ya ngerti ya. Nilainya sama Pak, BST yo akhirnya di jumlah 1.800.000. BRT ini nanti jumlahnya 1.800.000. BST sama, hanya 12 bulan, 6 bulan, 1 bulannya 200. Podo BST, BBNT, BKH itu sama nilainya Pak. Jadi tidak usah rebutan. Nek wis oleh iku ya situ. Nggih, begitu ya. Paham Pak? Nggih. Nek kurang paham besok sekolah malah yang Pak Enggi. Ya, itu ya. Jadi harapan saya tolong Pak Enggi ini dibantu bersama-sama. Kemarin malam Kamis ya, Pak Dan. Malam Kamis alhamdulillah saya dengar jam 1:30. Jam 2 apa jam 1:30. Dari Ibu Engginya, Pak Damat. Tempuran jebol. Itu Pak ya. Pak saya jebol, Pak. Heran nih, jebol Pak. dua ekor sapi jebol begitu Pak ya. Saya pikir Pak, 2:30 saya keluar. Tapi karena di situ di daerah Kedung banyak orang yang membawa. Menurut saya Pak bawa apa jadi? Yorit. Saya sendirian. Katanya Pak Pesti, Pak jangan Pak. Saya mau masuk ke nggak boleh sih. Karena saya nggak bawa apa, nggak sepeda motor Pak dewean bisa Pak. Saya lihat di pintu gerbang Kedung jenenge wong bocah, ngono. Tapi untungnya sapinya ketemu. Ini berkat kerjasama. Berkat begitu ono kabar, tangi kabeh. Ya, ini penting. Pak Enggi harus membangun jaringan. Di kono kayak jaringan, kono jaringan. Ya, seperti itu. Biar apa? Masyarakat kita tidak resah. Keberadaan Pak RW, Pak RT penting bagi Pak Enggi. Gitu Pak ya? Ya. Jadi sekali lagi besok Pak Enggi, Pak RW, Pak RT disangoni buku itu, ya, dikai catatan seperti itu, biar bisa apa? Sinau dengan Pak RW. Pak RW jangan segan-segan, sebulan sepisan digeloboknya Pak RT-nya. Gitu. Sekali-kali ngundang Pak Enggi. Nek Pak Enggi tidak bisa teko, ya sekape.
undang Pak Babinsa, undang Pak Babinmas, enggak apa-apa. Nek perlu undang Pak Camat enggak apa-apa, Pak. Undang Pak Camat enggak apa-apa. Nggih. Nah, begitu, Pak ya. Cukup? Wis bengi, Pak ya. Ya. Nah, biar jelas katanya Pak Susilo, biar jelas gitu ya, Pak ya. Jelas ya. Jelas apa belas, Pak? Ini yang menarik, Pak ya. Beginilah caranya kita bermusyawarah. Nah, saya berharap ini terus dilaksanakan oleh Pak Inggi untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Demikian, mungkin ada yang kurang? Cukup, cukup Pak RW? Wes saiki nek mulai ambek reneng-reneng wis. Jangan sopo dulurku sing durung mulai. Maksudnya untuk dulur jenengan Pak, tapi wargae jenengan. Dulur sampean ndak mampu enggak Pak? Betul Pak. Nah, sampun. Terima kasih. Mohon maaf kalau ini kebablasan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi Pak. Saya ulangi sekali lagi. Jatahe BLT Desa Grobogan iki 191. Paham ya Pak? Jatahe. Saiki saya lebih pinter lagi. Saya oleh 83 kurang akeh. Ya, apalagi dicoret tadi itu ya. Tapi catatannya ya, duit akeh Pak 300 sekian puluh juta. Nggih, akeh. Makanya perlu digali. Tapi Pak sekali lagi harus memenuhi ketentuan. Ndak oleh saenake dhewe. Hukumane abot. Pengelolaan dana desa ini hukumannya abot. Waduh, terus aku nggak muni sembarangan hukumannya abot. Dipastikan nanti di akhir tahun, mesti ada pemeriksaan. Oleh karenanya Pak RW, Pak RT harus tahu. Demikian. Dulu aturan pertama ketika kita ada korban COVID seperti itu, memang kita diharuskan physical distancing. Tapi orang mengatakan lockdown. Physical distancing artinya begini loh Pak. Pergerakan masyarakat yang di situ terutama korban harus dibatasi gerakannya. Nah, aturan yang terakhir ya dulu memang di lockdown bahasa itu waktunya 15 hari Pak, 14 hari. Jadi menginjak 15 boleh sudah dibuka, begitu. Tapi aturan sekarang itu memberatkan ternyata. Hasil evaluasi kemarin saya ketika berbicara dengan keluarga, yang di Gubut sana Pak. Ini dia itu merasa bersalah. Katanya tetangga-tetangganya, wih, sing go penyakit. Nah itu Pak, seperti itu. Itu akhirnya padahal COVID itu bukan penyakit aib, bukan Pak, bukan. Itu hanya ketempelan saja, ketempelan tok, bukan dari dia. Tapi yang penularannya itu sekarang. Jika tonggo-tonggone padha nyeneni, penyakit lha ngono, ndak enak ya. Nah, menjadi beban akhirnya wis loro, dirasani tanggane, diomongi tanggane, tambah loro, Pak. Nah, gitu ya. Wong sehat ae dirasani pegel, Pak. Oh, mana wong ndak sehat ya? Tambah temen. Nah sekarang itu aturannya setelah kita lockdown kemarin Pak ya, itu aturan pertama kita ikuti. Sehari setelah itu saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan. Jadi sekarang kalau ada korban COVID seperti itu, mereka harus isolasi mandiri dirinya dan keluarganya. Nah kita dari jauh Pak, nggak usah ikut ikut ngomong, nggak usah ikut biasanya. Tapi untuk mengamankan ini biasanya korban ini dibawa ke rumah sakit, diamankan, diisolasi di sana ya, biar tetangga-tetangganya ini nggak merasa ya opo, begitu ya Pak ya.
seperti tetangga kita, adik kita ini di belakang, ya itu maksudnya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah perubahan. Oke, jadi tidak apa-apa dibuka Pak di situ. Ya, mestinya memang seperti ini betul tadi. Pondono ya wajib pakai masker dan sebagainya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu Pak ya. Pun, iki wis cek-cek kabeh iki anu kolak gitu. Ya. Dulu aturan pertama ketika kita ada korban COVID seperti itu, memang kita diharuskan physical distancing. Tapi orang mengatakan lockdown. Physical distancing artinya begini loh Pak, pergerakan masyarakat yang di situ terutama korban harus dibatasi gerakannya. Nah, aturan yang terakhir ya dulu memang di lockdown bahasa itu waktunya 15 hari Pak, 14 hari. Jadi menginjak 15 boleh juga dibuka, begitu. Tapi aturan sekarang itu memberatkan ternyata. Hasil evaluasi kemarin saya ketika berbicara dengan keluarga, ya berbicara dengan keluarga yang di Gukut sana Pak, ini dia itu merasa bersalah. Katanya tetangga-tetangganya, wih, sih gue penyakit. Nah itu Pak, seperti itu. Itu akhirnya padahal COVID itu bukan penyakit aib, bukan Pak, bukan. Itu hanya ketempelan saja, ketempelan tok, bukan dari dia. Tapi yang penularannya itu sekarang. Jika tonggo-tonggone padha nyeneni, iki penyakit lah ngono, ndak enak nggih. Nah, menjadi beban akhirnya wis loro, dirasani tanggane, diomongi tanggane, tambah loro, Pak. Nah, gitu ya. Gitu ya. Wong sehat ae dirasani pegel, Pak. Oh, mana wong ndak sehat ya? Tambah temen. Nah, sekarang itu aturannya setelah kita lockdown kemarin Pak ya, itu aturan pertama kita ikuti. Sehari setelah itu saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan. Jadi sekarang kalau ada korban COVID seperti itu, mereka harus isolasi mandiri. Dirinya dan keluarganya. Nah, kita dari jauh Pak, nggak usah ikut apa namanya? Ikut ngomong, nggak usah ikut biasanya, tapi untuk mengamankan ini biasanya korban ini dibawa ke rumah sakit, diamankan, diisolasi di sana, ya, biar tetangga-tetangganya ini nggak merasa ya opo, begitu ya Pak ya, seperti tetangga kita, adik kita ini di belakang, ya itu maksudnya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah perubahan, oke? Jadi tidak apa-apa dibuka Pak di situ, ya. Mestinya memang seperti ini betul tadi. Pondono ya wajib pakai masker dan sebagainya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu Pak ya. Pun, iki wis cek-cek kabeh iki anu kolak gitu. Ya. Benar tadi si saya awal sudah menyampaikan data sejumlah 83 ini untuk dilengkapi dengan checklist Pak. Ini saat Pak Camat mengesahkan, tahu di bawah nama itu ada checklistnya si A, si B tadi itu karena apa? Apakah kehilangan pencaharian, apakah belum terdata, apa sakit kronis, atau di kelompok yang 14. Walaupun 14 tadi sudah diabaikan, masuk 1, masuk 2 nggak apa-apa. Yang penting ada kejelasan si nama itu diusulkan, layak dan sebagainya. Artinya dicukupi dengan administrasi yaitu checklist. Hanya itu saja. Karena itu menurut saya penting sekali untuk mempertanggungjawabkan nama-nama yang disampaikan Bapak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak RT 1 Pak Kiai Syariah monggo didoakan Pak kesane jaga BLT ini tadi jaganya lancar, tidak ada masalah. Nah, Pak Yai, kah mohon. Pak Yai, monggo pergi. Saya Pak Yai, monggo pergi. Pergi ke Pak Yai.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين monggo sekali di samping dari dahar ini, monggo di dahar ini, seadanya antara ini, karena kena corona ini. Atur suwun atas kawula panjenengan, saya selaku desa akan dilakukan perkenan pada semua. Saya sangat biasa dari dosa dan salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, dikitakan.